Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bismillah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di sore hari yang insyaallah penuh barokah ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan kajian di bulan suci Ramadan. Insyaallah materi kali ini yaitu terkait tentang syukur yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Cecep Alawi Al-Habib. Salatu wassalam masya Allah pada junjungan kita yang dihamdina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan para pemimpin setia yang berakhir. Baik, para hadirin sekalian, langsung saja untuk materi tentang syukur ini saya persilakan pada Al-Ustaz untuk menyampaikan terkait tentang syukur kepada beliau di persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, umumnya kepada kita selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana Allah telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Di antaranya nikmat sehat, sehat jasmani dan sehat rohani. Maka kita sebagai kaum muslim selalu untuk bersyukur kepada Allah, sebagaimana firman di dalam Al-Quran, "Wadhkuru ni'matallah." Selalu ingat kepada nikmat Allah. Mengingat nikmat Allah yaitu dengan cara bersyukur. Bersyukur bisa dengan lisan mengucapkan kalimat-kalimat alhamdulillah misal. Bersyukur dengan tindakan, yakni melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Artinya kita sudah melaksanakan yang namanya syukur. Wadhkuru ni'matallah. Ingat terhadap nikmat Allah, kita juga ingat kepada yang memberi nikmat itu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita dalam bersyukur kepada Allah yakni menambah amal. Dengan beribadah kita tandanya syukur. Salat, puasa, zakat artinya kita bersyukur atas nikmat Allah.
tujuan akhir kita, yakni masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana keadaan di neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan supaya kita jangan sampai masuk ke neraka. Artinya terhindar dari neraka. Ada beberapa amalan, kata Rasulullah, supaya kita terhindar dari api neraka. Yang pertama, orang-orang yang terhindar dari api neraka yaitu orang-orang yang senantiasa interaksi dengan Al-Quran. Ahlul Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat berkata, qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuh. Jadi ahlul Quran yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, inilah yang akan terhindar dari api neraka. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang terhindar dari api neraka yaitu orang yang senantiasa membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Berapa kali? 3 kali. Jadi barang siapa yang membaca surat Al-Mulk sebelum tidur 3 kali, maka akan terhindar dari neraka. Inna suratan fil Quran 30 ayatan syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu tabarakalladzi biyadihil mulk. Sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat surat berisikan 30 ayat, dapat memberi syafaat bagi pembacanya hingga mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi barang siapa yang mau terhindar dari api neraka, maka bacalah surat Al-Mulk 3 kali sebelum tidur. Kalau kita tidak mampu melaksanakan yang pertama tadi, hafal Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran setiap hari, setiap waktu, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka bacalah surat Al-Mulk 3 kali sebelum tidur. Nah, bagaimana kalau masih berat? Baca surat Al-Mulk 3 kali lagi sebelum tidur, berat rasanya. Tapi kalau lihat HP 3 jam sebelum tidur, kuat. Itu bedanya. Nah, kalau misalkan baca Al-Mulk 3 kali terlalu berat, apa selanjutnya? Kata Rasulullah, kalau kita ingin terhindar dari api neraka, maka selama hidup kita berbanyak berzikir, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 200.000 kali. Gitu. Sebab lafaz tauhid, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka akan diberikan surga. Karena apa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga yakni la ilaha illallah. Terlalu berat
Zikir la ilaha illallah sebanyak itu. Ada kata Rasulullah, kalau kita belum mampu membaca lafaz la ilaha illallah sebanyak itu, kita ingin terhindar dari api neraka, kata Rasulullah, maka bacalah surah Al-Kahfi 10 ayat setiap pagi. Maka barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi 10 ayat setiap pagi, maka akan terhindar dari api neraka. Oh, terlalu berat. Apakah masih ada yang lebih ringan lagi? Ada, yaitu membaca surah Al-Ikhlas. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali, maka akan dibangunkan istana di surga. Dengan bacaan surah Al-Ikhlas, kita akan terhindar dari api neraka. Terlalu berat. Ada kata Rasulullah, kalau kita ingin terhindar dari api neraka, maka laksanakanlah sholat sunnah. Sholat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat, sholat sunnah ba'diyah zuhur 4 rakaat, dan juga sholat qabliyah asar 4 rakaat. Man shalla 4 rakaatin qabla zuhri wa 4 rakaatin ba'dahu wa 4 rakaatin qabla al-asri haramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah qabliyah 4 rakaat, qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, dan qabliyah asar 4 rakaat, maka haramallahu jasadahu 'alan nar, maka Allah akan selamatkan dari api neraka. Wah, terlalu berat juga. Capek, habis itu sholat zuhurnya 4 rakaat, sholat lagi 4 rakaat. Nanti sebelum sholat asar 4 rakaat, sholat lagi, nanti sholat asarnya 4 rakaat. Terlalu capek. Apakah ada yang lebih ringan dari itu? Ada, kata Rasulullah. Setiap kita selesai melaksanakan sholat fardu, jangan tinggalkan berdoa kepada Allah, yakni Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, sebanyak 7 kali minimal. Selebihnya silakan. Kalau kita nggak mampu interaksi dengan Al-Quran setiap waktu, interaksi dengan Al-Quran setiap saat, apalagi mengamalkan isi kandungan Al-Quran sampai menghafal Al-Quran, terus kita belum mampu membaca surat Al-Mulk sebelum tidur 3 kali, dan kita juga belum mampu membaca lafaz la ilaha illallah sebanyak itu zikirnya, dan kita juga belum mampu membaca surah Al-Ikhlas dengan sebanyak itu, maka kata Rasulullah, kalau kita belum mampu juga melaksanakan sholat sunnah qabliyah 4 rakaat qabliyah zuhur, 4 rakaat ba'diyah zuhur, dan 4 rakaat qabliyah asar, maka bacalah doa setiap ba'da sholat, yakni Allahumma ajirni minan nar, sebanyak 7 kali minimal. Insya Allah dengan doa inilah kita akan dihindarkan dari api neraka. Maka kita sebagai umat muslim diwajibkan terus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak sekali penjelasan-penjelasan supaya kita selalu berdoa meminta kepada Allah. Di antaranya di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah, mintalah, niscaya Allah akan kabulkan. Tapi mintanya seperti apa? Ada yang berdoa lama, gak diijabah. Apakah doanya, bacaannya atau seperti apa? Kok belum dikabul? Ternyata cara berdoa pun diberikan cara oleh Allah di dalam Al-Quran. Dengan cara apa kita berdoa kepada Allah supaya doa kita dikabul, doa kita diijabah? Yaitu dengan tadarru'an wa khufyah,
Kita berdoa kepada Allah dengan tadarru, pelan, rendah. Contoh kita minta ke rekan kita, misalkan ada yang kita minta dengan kasar, bukan dengan tadarru. Coba minta duit, dikasih nggak? Nggak dikasih. Coba kalau kita ngomongnya, Mas hari ini ganteng sekali, terlihat beda, padahal sama ini pakaiannya, tapi cerah hari ini. Baru kita, Mas saya ada perlu minta anu, dikasih. Karena apa? Tadarru, kita rendah. Di luar sana ada yang minta preman, padahal mintanya cuma ya uang 5.000, tapi dengan caranya bukan tadarru, caranya kasar. Berani berantem dulu sama yang diminta. Tapi kalau kita tadarru, begitu juga minta kepada Allah. Berdoa kepada Allah juga dengan tadarru, penuh dengan kerendahan hati. Dan ketika kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah secukupnya. Rasulullah SAW juga ketika berdoa kepada Allah, enggak semua diucapkan. Yang dibutuhkan itulah yang diminta. Berdoa kepada Allah dengan tadarru. Itulah cara Allah berikan cara di dalam Al-Quran supaya doa kita diijabah. Kalau doa saya ini lama nggak diijabah, ternyata Allah perintahkan kita berdoa, Allah perintahkan kita meminta kepada Allah, dan Allah juga memberikan cara seperti apa kita meminta kepada Allah, seperti apa kita berdoa kepada Allah. Bukan hanya saja ayat perintah berdoa, ud'uni astajib lakum, mintalah, berdoalah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan cara seperti apa kita meminta kepada Allah, seperti apa kita berdoa kepada Allah, yakni dengan tadarru'an wa khufyah, dengan tadarru', dengan rendah, insya Allah, dengan kerendahan hati dan pikiran kita. Ketika kita berdoa kepada Allah, doa-doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara memperbanyak amilus sholihah, dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, barang siapa beramal saleh maka ulaika ashabul jannah, maka kita akan dimasukkan menjadi ahlu surga. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu kita bersyukur kepada Allah, kita wujudkan rasa syukur kita kepada Allah dengan beribadah kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah perintah, menjauhi apa yang Allah larang. Kata Allah, sholat, kita sholat, ngaji, taklim, artinya kita bersyukur. Syukur juga ada bagian-bagian syukur. Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi alim. Allah berikan nikmat, yaitu ilmu. Maka kita juga harus bersyukur. Kita dijadikan orang alim, dititipkan ilmu. Rasa syukur kita kepada Allah dengan cara ditalimi, dengan cara mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Nah, itulah tanda kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan nikmat kepada orang-orang
dititipkanlah harta. Cara bersyukurnya karena ada nikmat diberikan harta, dititipkan harta dengan bisedaqati, dengan bersedekah. Kalau kita dititipin harta oleh Allah, kita bersedekah, artinya kita sudah melaksanakan yang namanya syukur. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan, jabatan, pangkat, maka dengan cara bersyukurnya yakni bi'adlihi, dengan adil. Karena di dalam Al-Quran, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat adil dan juga berbuat kebaikan. Itulah tandanya kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita dijadikan alim, kita bita'limihi. Ketika kita diberikan amanah berupa harta, kita bersedekah. Ketika kita diberikan nikmat berupa jabatan, kepangkatan, yaitu dengan adil. Itulah tandanya kita syukur. Kembali tadi, syukur terbagi dua. Syukur dengan lisan. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, maka lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, syukur dengan tindakan. Tidak cukup hanya dengan ucapan kita mengucapkan lafaz alhamdulillah tapi enggak sholat. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kelebihan harta oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin tapi enggak puasa. Kita mengucapin alhamdulillahirabbil alamin tapi enggak mau baca Quran. Artinya syukurnya baru hanya sampai di lisan. Nah, syukur inilah praktekkan. Tanda syukur kita melaksanakan perintah Allah. Allah berikan kesehatan kepada kita, pakailah kesehatan ini untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, Allah berikan kesempurnaan kepada kita. Akal kita sehat, badan kita juga sehat, harta adalah, rumah enggak kepanasan, enggak kehujanan. Tapi ketika kita beribadah kepada Allah masih belum khusyuk. Kok bisa? Padahal Allah berikan nikmat, badan sehat, akal juga sehat, harta ada, bahkan motor punya, mobil punya. Tapi ketika kita menghadap kepada Allah, sholat, beribadah kepada Allah, kita belum bisa khusyuk. Ada apa? Tapi kalau misalkan kita sakit, wajar ketika kita ibadah kurang khusyuk karena menahan rasa sakit. Akal kurang sehat, wajar kalau ibadah gak khusyuk. Tapi ini ketika Allah berikan kenikmatan badannya sehat, akalnya juga sehat, hartanya ada, tapi ketika beribadah kepada Allah belum bisa khusyuk. Baca Quran juga masih malas. Kenapa? Apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulannya Al-Quran, tapi masih malas ketika kita interaksi dengan Al-Quran. Belum mau berlama-lama dengan Al-Quran. Ternyata nafsu kita masih bertentangan dengan Al-Quran. Ketika kita mau membaca Al-Quran, seolah Al-Quran ini memarahi kita, maka terasa berat ketika kita interaksi dengan Al-Quran. Masih bertentangan dengan nafsu. Kata Al-Quran, wa minal laili fata'ajjal bihi nafilatan lak. Kalau malam bangun sholat tahajud, nah kita tidur terus gitu, Pak Sehat. Artinya nafsu kita bertentangan dengan Al-Quran, maka malas baca Al-Quran. Tapi kalau kita laksanakan apa yang diinstruksikan di dalam Al-Quran,
kita akan merasa enak, nikmat, enteng ketika interaksi dengan Al-Quran. Kata Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah. Tapi kita masih belum melaksanakan infak, maka beratlah kita interaksi dengan Al-Quran. Tapi kalau kita melaksanakan instruksi perintah yang disampaikan melalui Al-Quran, maka ketika kita interaksi dengan Al-Quran akan terasa mudah, akan terasa ringan, akan terasa nikmat. Kata Al-Quran, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, berbuat baiklah dan berbuat adillah. Kalau kita masih belum berbuat baik dan adil, berat juga untuk interaksi dengan Al-Quran. Maka perbaiki akhlak kita, perbaiki rohani kita, supaya ketika kita interaksi dengan Al-Quran akan terasa nikmat. Kenapa? Karena Al-Quran adalah wahyu Allah. Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam keterangan, barang siapa yang selalu interaksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, maka nanti di yaumul qiyamah, di akhirat, Al-Quran akan menjadikan syafaat, akan menjadi penolong bagi para pembaca Al-Quran. Kembali tadi kata Rasulullah, kalau kita ingin terhindar dari api neraka, bacalah Al-Quran, hafalah Al-Quran, amalkan isi kandungan Al-Quran, maka akan terhindar dari neraka, kata Rasulullah SAW. Kalau kita belum mampu, apa tadi yang kedua? Baca surat Al-Mulk sebelum tidur 3 kali, dan selanjutnya baca surat Al-Kahfi 10 ayat setiap pagi, dan selanjutnya baca lafaz la ilaha illallah, baca surat Al-Ikhlas, melaksanakan sholat qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, qabliyah asar 4 rakaat. Kalau itu masih berat, maka kata Rasulullah, berdoalah setiap setelah melaksanakan sholat dengan doa Allahumma ajirni minan nar, minimal itu. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah bulan suci Ramadan ini menjelang akhir ya. Sudah ke 10 terakhir, 10 akhir Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan puasa yang akan kita laksanakan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ya Allah, di bulan suci Ramadan ini ada satu malam disebut dengan Lailatul Qadar. Malam yang mulia. Mulia ini diibaratkan cahaya suci. Cahaya tidak akan bisa masuk ke dalam diri kita kalau di dalam diri kita ini masih banyak kotoran-kotoran. Kita bisa meraih Lailatul Qadar, tapi dengan 3 syarat terlebih dahulu sebelum melaksanakan 3 syarat. Yang pertama, litazhiril badan, bersihkan badan terlebih dahulu. Litazhiril qalbi, membersihkan hati, dan setelah itu litazhiril ruh, membersihkan rohani kita, supaya cahaya itu bisa kita terima dan bisa masuk ke dalam diri kita. Kata Rasulullah SAW, bisa meraih Lailatul Qadar dengan 3 cara, dengan 3 jalur. Satu, dengan jalur Al-Quran. Yang kedua, dengan jalur bersolawat. Yang ketiga, dengan jalur berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terkait tentang syukur, bahwa kita berusaha bagaimana syukur ini bukan hanya dari lisan saja, tetapi kita bisa laksanakan sesuai dengan tindakan sebagai langkah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di Ramadan, di 10 Ramadan akhir ini kita bisa senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti syukur kita, dan sehingga kelak di akhir nanti kita termasuk dalam umatnya yang memberikan syafaat dan juga dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, untuk materi Ramadan kali ini kita cukupkan. Untuk selanjutnya, setelah kita sambil menunggu berbuka puasa, mari kita tutup untuk kegiatan belajar Ramadan ini dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya atas nama pembaca mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.